sampai kita bisa membuat orang beli barang dari sosial media. Nah, itu yang aku kerjakan sekarang di Tokopedia. Kira-kira gitu. Lanjut. Nah, ceritanya kayak gini. Ada case study nih. Jadi ada dua orang ceritanya. Jadi satu ada Pak Adit, satu Pak Radit gitu ya. A dan B. Nah, si Pak Adit itu sama-sama jualan kopi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat apa namanya orang di sosial media gitu jualan kopi, satu dia postingnya adalah menu kopinya. Yang kedua dia ngasih tahu ingredients atau bahan baku dari kopinya. Terus habis itu dia posting tentang promo, sama dia kasih promo lagi. Sama dia foto-foto tentang produknya dan apa namanya suasana dari tokonya. Yang kedua, si B ini dia cerita beda, tapi dia cerita tentang satu menu kopinya sama. Yang kedua dia cerita kalau tempat kopinya itu udah melakukan prokes, jadi mulai dari staffnya, karyawannya itu udah pakai masker, steril, jadi produk yang dijual itu sudah aman. Nah, yang ketiga itu ternyata biji-biji kopi yang diambil itu diambil dari sebuah daerah di Jawa, sehingga dia nggak cuma untung jualan kopi, tapi dia juga ikut mensejahterakan petani-petani kopi yang ada di sana. Dia lihat ini loh hasil biji kopi pilihan yang aku jual. Lalu dia cerita juga di dalam sosial medianya kalau benefit kopi itu apa. Jadi orang saat minum kopi dia merasa lebih senang, dia merasa lebih teredukasi gitu. Dan terakhir baru promonya. Jadi ini bedanya adalah kalau di sosial media itu kita membuat sebuah cerita, sebuah konten yang menarik supaya audiens atau orang-orang saat beli produk kita itu nggak cuma ngerasa enak, tapi ada rasa lain yang dia dapatkan supaya dia makin senang untuk beli lagi. Jadi bisa dibilang kalau ngomongin sosial media itu bedanya. Jadi udah pasti si B itu yang paling lebih hebat gitu. Karena apa? Karena dia sama-sama jualan kopi, rasanya sama, harganya sama, tapi secara sosial media lebih tinggi. Jadi makanya si B inilah yang paling laku, ceritanya gitu, teman-teman. Nah, itu kira-kira soal sosial media. Nah, aku mau lanjut lagi sebentar ke kira-kira, bentar, aku pilihin dulu ya slide-nya. Nah, ini deh. Apa sih yang aku lakukan tiap hari? Yang aku lakukan tiap hari itu adalah ada beberapa macam nih. Ada planning, manage, explore, execute, sampai evaluate. Kalau planning, aku bikin apa namanya planning dari tahunan, 6 bulan per 3 bulan, habis itu sampai ke planning bulanan per 2 minggu, planning per minggu sampai harian gitu. Jadi apa aja yang di planning? Pertama, kita mau bikin konten apa, terus habis itu yang kedua sudah bikinin konten apa, kreatifnya mau kayak gimana, karena kalau di sosial media kan ada foto, ada teks doang, ada video, bahkan sekarang ada kayak TikTok bikinnya vertikal, harus ada orangnya gitu kan. Terus habis itu apalagi selain tipe, ada juga kita pakai KOL siapa, pakai kuis enggak, kalau bikin kuis hadiahnya kayak gimana, terus habis itu hadiahnya kayak gimana, kita ngirimnya gimana, sampai kita mikirin budgetnya berapa dan butuh alat-alat apa nih untuk bikin sosial media, apakah laptop, apakah handphone yang paling baru karena kameranya itu paling bagus gitu, sampai hal-hal lainnya untuk mendukung kita untuk bikin kerjaan di sosial media. Terus hariannya kayak gimana sih gitu. Jadi ada beberapa divisi. Satu namanya social media spesialis. Spesialis itu ngapain? Spesialis itu dia bikin konsep, dia juga ngerjain technical, atau dia tahu nih, oh ternyata Facebook tuh bisa upload video sampai 6 menit loh Kak gitu. Atau dia bilang, oh kalau di Twitter itu
kita kalau bikin nge-tweet maksimal karakter itu 160 gitu, jadi nggak bisa lebih. Dan spesialis ini itu akan membuat idenya mau bikin konten apa, dan dia akan bekerja sama tim desainer namanya. Desainer ini tim kreatif yang bisa mengerjakan satu desain grafis, habis itu dia bisa bikin editing video, dan dia juga bisa ngatur suara atau bikin produksi yang sifatnya kreatif gitu, mau bikin poster, bikin video iklan, dan lain-lain. Sama yang terakhir, ada juga social media analytics. Apa nih kerjanya dia? Social media analytics itu kerjanya adalah dia bikin report, dia ngasih tahu, Dit, konten yang di Facebook kemarin ini bagus loh, banyak yang like, harus bikin kayak gini lagi nih, gitu. Jadi tim analitik itu yang ngasih kita saran, rekomendasi, tips gitu untuk kita melakukan sesuatu di kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Nah, yang terjadi mereka ngobrol nih, tim spesialis sama tim desainer. Kita mau bikin video untuk Lebaran dong, mau bikin selamat hari Lebaran, mendingan video atau foto ya. Gitu. Jadi mereka berdiskusi, terus habis itu dikasih tahu sama tim analytics nih. Oh, kalau misalnya sekarang yang lagi ngetren itu kalau bikin video Lebaran, video aja karena foto udah nggak begitu bagus karena sekarang zamannya TikTok sama Instagram Reels gitu misalnya. Jadi akhirnya diskusi ini terjadi dan akhirnya sampai buat sebuah konten. Proses konten kayak gimana? Proses konten itu ada yang namanya content fuel atau rekomendasi konten. Apa aja tuh? Mulai dari tematik konten, kayak misalnya tematik konten tuh kita ngelihat kayak hari-hari penting gitu, misalnya ada hari Natal, Tahun Baru, Lebaran, hari libur sekolah, sampai misalnya kalau sekarang ada hari-hari penting kayak Hari Bumi, ada Hari Valentine, itu kita pikirin tuh, oh ada momen-momen penting nih, kita bikin apa ya? Gitu. Kalau udah jadi, kalau kita udah dapat gambarannya, akhirnya kita bikin yang namanya kalender atau channelnya apa. Jadi misalnya persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan berarti ada 1 bulan penuh. Nah, 1 bulan penuh itu kita mau ngapain? Mulai dari orang persiapan puasa, sampai dia pas lagi ngejalanin puasa, sampai akhirnya dia persiapan Lebaran, beli baju baru, siap-siap dapat THR, pasti kan belanja. Nah, itu kita pikirin tuh konten-kontennya apa aja. Terus kita brainstorm, kita diskusi itu tadi antar tim. Dan akhirnya setelah brainstormingnya udah selesai, kita diskusi, jadi deh proses pembuatan kontennya tersebut, di mana konten tersebut itu bisa macam-macam. Ada yang dalam bentuk foto, ada yang dalam bentuk suara doang, ada yang bentuk teks doang, bahkan ada yang dalam bentuk video. Gitu. Terus, bentar, aku habis itu, nah ini dia. Kira-kira sesi terakhir dari aku adalah paling apa sih yang harus disiapin untuk menjadi seorang social media manager? Yang pertama, teman-teman harus menjadi seseorang yang melihat detail, suka melihat hal-hal yang detail. Misalnya logo harus di sebelah kanan, jangan sampai kita nulis sesuatu itu ada typo atau salah huruf gitu. Terus habis itu senang membaca, nonton, mendengarkan musik, podcast, suka travel, dan suka senang-senang atau main game gitu. Karena enaknya kerja di sosial media tuh kita harus melihat keluar. Jadi kalau kita nggak ngeliat keluar, kita nggak akan dapat ide atau referensi. Jadi tadi aku dengar waktu kalau lu cerita nanya ya, ada yang suka apa nih, ada yang suka main game, lanjutin. Karena nggak ada yang tahu dari game itu teman-teman bisa dapat ide-ide menarik untuk bikin tugas ataupun bikin kreatif yang lain. Habis itu agile to new trends. Artinya apa? Agile to new trends itu artinya teman-teman harus siap beradaptasi untuk melihat perubahan-perubahan. Kalau tadinya ada PS4, sekarang ada PS5, beli gitu. Karena pasti fiturnya beda, fiturnya ada pembaruan, teknologinya lebih bagus. Jadi itu contoh ya. Jadi kayak sambil bermain teman-teman akan dapat ilmu yang baru. Sama juga kayak di sosial media. Dulu
nggak ada Instagram, dulu nggak ada TikTok, tapi sekarang akhirnya ada perubahan, orang sekarang melakukan promosinya yang tadinya di majalah, di TV, akhirnya pindah ke sosial media. People person adalah orang yang suka ngobrol, orang yang suka mengajak bicara. Kenapa? Karena di sosial media kita akan berhadapan dengan para netizen nih, orang-orang yang follow kita, orang-orang yang nanya kita. Jadi kita juga harus rajin jawab gitu. Dan terakhir love art and science. Terus aktif on sosial media. Nah ini karir path yang ada di sosial media mulai dari awal. Jadi aku bagi dalam 3 hal, early, mid, sama high. Jadi yang pertama aku mulai di freelance dan intern. Habis itu aku jadi social media admin. Naik lagi jadi social media strategis. Terus ada juga social media analis dan produser yang tadi aku udah ceritakan. Sampai akhirnya sekarang aku ada di senior social media manager. Jadi naik dulu ke social media manager, ke senior social media manager, terakhir di head of social media. Dan kalau udah raja terakhirnya itu ada yang namanya VP of marketing. Gitu. Nah, ada Iron Man nih. How to be a social media manager? Gimana caranya? Pertama, Iron Man yang di sini itu melalui proses kan, dia bisa sukses, dia punya Mark 1, Mark 5 sampai Mark 85 itu mulai dari sini, mulai dari di gua ini kan. Jadi nggak langsung menjadi yang keren ini, tapi dia mulai dari yang kayak gini gitu. Jadi teman-teman harus percaya tentang proses, nggak ada yang instan. Pasti akan dimulai dari teman-teman yang sekarang ada di sini, jadi murid dulu, baru bisa nanti sampai sekarang, sampai nanti kayak saya. Gitu. Dan ini aku bilang sekarang aku ada di area sini nih. Ini aku lupa nih mark berapa ya. Tapi dari mark sini ke sini itu adalah 10 tahun dan masih ada waktunya lagi aku untuk menjadi Iron Man yang fase terakhir. Kira-kira gitu, teman-teman. Tips dari aku dan sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat. Monggo Pak, kalau ada yang mau nanya. Wah, luar biasa sekali ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu dong, walaupun dari rumah gitu ya. Tepuk tangan ya. Wah, wow, hebat juga ya Kak ya. Jadi ternyata menjadi sosial media lead itu nggak sembarangan ya, nggak asal posting gitu ya. Mungkin kan teman-teman mikirnya, oh ini sosial media yaudah upload. Enggak ya teman-teman ya. Bahkan ada bagiannya seperti spesialis tadi ya Kak ya, desainer, analitik, terus juga orangnya harus bagaimana untuk memegang media sosial itu, yang suka detail, terus suka baca, nonton, game tadi dijelaskan juga ya. Luar biasa sekali. Wah, teman-teman ya. Kita dapat nih informasi yang luar biasa mengenai sosial media lead gitu ya. Nah, ini menurut Pak Adit salah satu penggunaan media sosial dengan bijak ya. Jadi betapa hebatnya gitu ya media sosial menjadi media komunikasi gitu ya untuk menarik orang untuk menyukai gitu ya. Tadi contoh 2 penjual kopi tadi ya kayak ini kayak saya sama kakak nih ceritanya, saya yang A cuma ya. Oke, Kak, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, saya izin untuk pindah ya Kak ya ke Kak berikutnya, kakak yang berikutnya nih luar biasa. Oke, ke Kak Lulu. Baik, Kak Lulu, halo Kak Lulu. Hai, Pak Adit, makasih banyak udah dikenalin. Saya share screen sebentar ya. Ini cuma ada presentasi sebentar aja. Ya, ini saya penasaran juga nih, di Amerika gimana nih? Iya, jadi semuanya, saya Lulu, second year medical student at Washington State University. Tapi kan semua orang udah tahu kan ya dokter tuh ngapain. Jadi saya lebih sharing atau fokus ke my journey to this place atau gimana sih tahapnya dari SMPPJ sampai saya ke Amerika sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya jadi dokter di Amerika tuh panjang ya journey-nya dari SMA, terus S1 dulu, baru sekolah kedokteran, baru spesialis, baru bisa praktek jadi dokter spesialis. Tapi journey saya tuh nggak lurus, nggak linear kayak tadi. Pertama saya kayak kalian di SMPPJ, terus saya sempat ke SMA 8, beasiswa di Singapura, S1 di Amerika, kerja di Facebook. Jadi sebenarnya sama kayak Kak
Radit tadi, tapi saya kerjanya di Facebook. Terus sekarang saya medical student. Um, tapi pas saya lagi di kayak kalian nih lagi SMP, apa sih goalnya Kak Lulu dulu? Dulu Kak Lulu tuh pingin banget masuk SMA 8, pingin masuk UGM, pingin lulus ujian nasional, terus pingin juga pacaran pas SMP, biasalah. Tapi kalau dilihat dari dulu cuma dua aja goal kakak yang tercapai. Apakah berarti kakak itu fail? Enggak, tapi harusnya beda. Jadi apa sih yang berubah dari jalur kakak? Pertama, guru-guru SMP PJ dari dulu tuh udah mendorong Kalulu untuk selalu ikut lomba, selalu mencoba. Yang kalau dapetin dari SMP PJ dari guru-guru kakak adalah kata resilience atau nggak gampang menyerah untuk selalu mencoba apa opportunity di sekitar kakak. Terus yang kedua, saya sempat ikut seleksi buat beasiswa di Singapura. Ini yang memperkenalkan saya sama Kak Dimas itu Bu Rini. Jadi saya terima kasih banget sama Bu Rini, sama Kak Dimas yang udah cita-cita apa sih kayak gimana beasiswa di Singapura. Jadi dulu nggak disangka banget, dikira SMA 8 udah gitu aja. Terus ternyata bisa sekolah di Singapura. Terus terakhir saya pindah ke Amerika karena saya ingin mengembangkan bahasa Inggris saya dulu. Terus ini nih foto-foto di pas pertama kali pindah ke Amerika. Awalnya ngeri, tapi belajar lagi dari resilience, dari mengambil opportunity, jadinya possible. Terus coba kalau kalian lihat foto di paling kiri bawah, ini ada kakek-kakek bule tua. Dia siapa ya? Jadi dia adalah pemenang Nobel. Dia yang menemukan Krebs cycle. Jadi dia buku-buku biologi kalian mungkin gara-gara kakek ini ya. Terus ini universitas kalau di atas, kalau juga dulu research di UW. Setelah itu kalau seru kerja di Facebook. Rasanya nggak kayak kerja kalau seru kerjaannya. Jadi emang bidang social media ini bidang yang banyak seru-serunya. Terus terakhir, apa sih saran kalau buat kalian? Jadi yang kalian ambil dari presentasi ini, jangan ikut persis journey saya. Journey orang tuh beda-beda. Semua orang unik perjalanannya. Tapi ada 3 hal. Pertama, kalian harus jadi student yang curious sama humble. Kalian anggap aja semua yang ada di sekeliling kalian itu adalah pembelajaran, skill yang bisa berguna supaya kalian bisa invest in yourself. Kalau ada peluang buat menambah skill atau menambah pengalaman, ambil aja. Soalnya di tahap kalian itu nggak bisa gagal. Bisanya cuma belajar. Terakhir, appreciate the people around you. Jadi kalau lu nggak bakal ada di tempat kalau lu sekarang tanpa guru-guru PJ, tanpa teman-teman, tanpa Kak Dimas. Jadi anggap semua orang sekalian kalian tuh guru-guru yang bisa make your life successful. Udah gitu aja sih. Jadi ingat 3 ini ya, itu aja. Kembali ke Pak Adit. Oke, wow. Wah, ini Kak Lulu ngejelasin banget ya perjuangan dari awal ya, dari SMP Pembangunan Jaya, terus di Singapura, terus akhirnya di Amerika. Ini cukup memberikan motivasi ya ke teman-teman SMP PJ nih ya, bahwa tidak ada yang tidak mungkin ya Kak ya. Iya benar, kalian pasti nggak bakal nyangka 10 tahun ke depan kalian ada di mana. Kayak aku dulu, aku juga nggak tahu bakal di sini. Yang penting berusaha aja, kerja keras. Wow, wah hebat banget kalau lu ya. Berarti pernah di Facebook juga ya Kak ya? Ini saya penasaran nih di Facebook. Iya, iya dulu. Jadi kalau kebanyakan ya dokter di Amerika itu nggak langsung sekolah kedokteran, mereka pingin dulu nyoba kerjaan-kerjaan lain. Jadi saya kan tinggal di Seattle. Seattle tuh tempat pusatnya Microsoft, tempat pusatnya Amazon. Tapi juga waktu itu Facebook juga lagi berkembang banget di sini. Jadi kalau dulu tuh kerjanya bukan di bidang sosial media dulu, bidangnya di virtual reality sama augmented reality. Jadi kalau ada yang headset main game, itu kalau dulu ikut ngembangin di bidang research-nya. Wow. Oh iya, berarti sambil kerja Kak? Kalau misalnya di sana gimana tuh Kak? Sambil ikut praktik Kak atau ikut dosennya atau gimana? Jadi ini sebelum saya masuk sekolah kedokteran. Setelah kerja di Facebook berhenti, habis itu sekarang saya sekolah kedokteran. Oh, oke. Wah, luar biasa ya teman-teman. Ini pasti teman-teman makin nambah bertanya-tanya nih.
pasti tambah penasaran nih, bakal banyak nih kayaknya pertanyaan yang akan muncul ya nanti ya di akhir ya. Tenang teman-teman. Kakak-kakaknya nggak boleh pulang dulu kok kalau kalian belum selesai nanya ya. Jadi kakak-kakak tolong di sini dulu ya sepanjang acara berlangsung ya. Jangan kabur nih, udah pada lapar nih buat nanya-nanya nih kayaknya nih. Oke, selanjutnya terima kasih Kak Lulu. Saya izin pindah ya Kak Lulu ya ke Kak Dimas. Oke, halo Kak Dimas. Maaf Halo, Kak, ya agak agak lama ya kayak nunggu ya, sorry ya Kak ya. santai. Jadi Oke, saya nggak punya slide, nggak nyiapin. nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa kan sharing-sharing juga seru Kak. Boleh, boleh. Jadi Hmm. sejarah singkat ya. Dulu lulus SMP PJ, saya anak kelasnya Bu Rini 2 tahun. Terus lulus dapat ikut tes beasiswa di Singapura. Eh, Lumayan, dapat itu 4 tahun beasiswa penuh, jadi makan, akomodasi, buku sekolah, pembayaran sekolah semua di cover sama pemerintah Singapura. Setelah 4 tahun, uh, saya enek sama Singapura, nggak suka di sana. Cuma kan karena beasiswa ya, jadi waktu itu gratis, ya udahlah sekalian gitu. Begitu selesai, mutusin kayaknya mau pergi lebih ke arah seni. Waktu itu interestnya ada di teater. Memutuskan untuk pergi ke Jerman, karena dari semua negara yang saya research, Jerman itu sekolahnya gratis untuk perguruan tinggi. Karena saya juga bukan datang dari keluarga yang lumayan ada uangnya, walaupun ada nggak dikasih ke saya, gitu kan. Jadi harus usaha sendiri. Jadi waktu itu ke Jerman mikirnya oke lah sekolah gratis, di saat yang bersamaan kuliah di Jerman boleh sambil kerja. Karena untuk pelajar asing nggak di semua negara boleh bekerja sambil sekolah. Akhirnya memutuskan pergi ke Jerman, mau mengambil teater. Audisi, 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 gagal, 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 gagal. Audisi lagi, gagal lagi. Akhirnya memutuskan ya udahlah kalau gitu coba banting setir sedikit, nggak ke teater, mencoba ke arah tari. Tarinya tari kontemporer. Waktu itu mikirnya simple, kalau harus ke panggung pun teknik-teknik secara fisik itu akan sangat membantu untuk supaya saya juga sehat gitu loh. Apakah cara berjalan, cara lompat, cara landing. Jadi mikirnya waktu itu ya udahlah coba audisi ke sekolah tari. Di situ juga ada motivasi. Waktu itu mikirnya begini, gue mau kerja nih, tapi gue nggak mau ntar kalau udah tua gampang sakit. Di saat yang bersamaan, mumpung masih muda nih, pengen deh rasanya punya six pack sekali-kali. Kerjaan apa ya yang ngebikin gue bisa punya six pack gitu. Terus gue dibayar. Begitu mikirnya, wah oke lah, gue jadi penari aja. Gitu. Akhirnya daftar, terus dapet ternyata cocok. Gitu. Akhirnya menjadi penari, latihannya 3 tahun. Di sekolah tari ini kita training setiap hari 8 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Itu fisik semuanya. Terus seminggu sekali akan ada pelajaran anatomi, ada pelajaran dance science, ada pelajaran research, komposisi, koreografi. Dari situ sambilan kerjanya menjadi istilahnya apa ya? Menjadi ekstra di teater. Jadi daftar ke teater setempat, main jadi pohon. Main jadi yang berdiri di belakang gitu, makan di panggung gitu, nggak ada yang merhatiin, nggak ada spotlightnya, cuma mikirnya kan ya udahlah koneksi. Ternyata dari situ performance saya sebagai pohon sangat menarik untuk beberapa sutradara, terus akhirnya saya lebih sering dipanggil lagi untuk menjadi peran-peran yang lebih menarik. Jadi sambilannya dulu kayak gitu, ke sekolah 8 jam tiap hari, terus lanjut kerja 4-5 jam, biasanya pulang udah tengah malam tepar. Itu selama 3 tahun. Begitu selesai, karena koneksi yang udah ada di teater dan opera house setempat di Jerman itu, akhirnya diundang mulai menjadi penari tamu, sampai akhirnya menjadi koreografer untuk beberapa opera di Kassel, kota Kassel itu. Terus sambil menjadi orang yang bekerja di opera house, saya juga menjadi freelance. Jadi arahnya nggak cuma ke arah tari, tapi lebih ke arah seni. Jadi seniman yang mediumnya adalah badan. Ada seniman yang menggunakan kanvas dan kuas, ada seniman yang menggunakan instrumen musik. Kalau saya, instrumennya badan saya sendiri. Yang menjadi sulit adalah kalau tidur, instrumennya nggak bisa ditaruh. Instrumennya ikut tidur. Kalau lagi cedera, instrumennya nggak bisa dikasih ke tukang reparasi. Harus reparasi sendiri.
Dan itu menjadi satu tantangan ya, karena kalau orang bermain musik, terus hari ini misalnya lagi performanya nggak bagus, alat musiknya bisa ditaruh ke samping. Tapi sebagai penari, kalau performanya nggak bagus, mau nggak mau pas ngaca ngelihat instrumen yang sama juga gitu. Jadi ada banyak konfrontasi dengan kepercayaan diri, ada banyak konfrontasi dengan, wah ini di mana instrumen berhenti dan Dimas mulai. Begitu, akhirnya banyak beraktivitas di Jerman sebagai seniman lepasan, freelance juga, sempat diundang untuk tampil di Singapura, sempat ke Austria, tampil di sana. Terus Corona mulai. Begitu Corona mulai, waktu itu saya mutusin, wah sekalian lah, mumpung dunia seni juga lagi tutup, gitu, karena kan nggak ada yang nonton. Saya juga mikir, ya take a break lah, gitu. Mungkin kita bisa sedikit ganti irama. Akhirnya memutuskan untuk pindah ke Finland. Waktu itu saya sudah punya tunangan orang Finland. Akhirnya kita memutuskan udah pergi ke Finland yuk gitu. Pergi ke desa di mana orang tuanya tinggal. Terus saya pindah, desa tempat saya tinggal sampai sekarang ini 3 tahun terakhir, populasinya cuma 3.000 orang. Kalau jalan keluar 2 jam jalan kaki, ketemu orang paling 2 orang, 3 orang. Sekelilingnya hutan semua. Kota terdekat 30 kilo, di antara desa sama kota itu cuma pohon pinus. Nah, di desa ini beneran menemukan satu keheningan gitu, yang selama ini saya cari-cari. Karena waktu di dunia industri tari dan industri show business, capek juga gitu setelah lumayan 5-6 tahun. Terus di sini saya sambilannya mengajar bela diri. Karena saya juga seorang guru bela diri. Terus saya mengajar bela diri di SD setempat sebagai ekstrakurikuler. Ternyata efek saya mengajar jadi guru bela diri di sana membantu banyak murid-murid yang selama ini punya masalah di sekolah. Jadi anak-anak murid yang punya problem gitu, yang sering berantem sama gurunya, yang nggak nurut, setelah ikut pelajaran bela diri, entah kenapa mereka bisa lebih fokus, gitu. Energi mereka bisa lebih disalurkan juga lewat kegiatan fisik. Dan saya diundang oleh kepala sekolahnya, Dim, kamu gimana kalau coba menjadi asisten guru? Akhirnya saya masuk jadi asisten guru di sekolah dasar di Finland yang katanya terbaik ya di dunia pendidikannya. Terus saya ikut, habis itu ternyata setelah setahun saya cocok untuk ngebantu anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi sekarang menjadi guru untuk anak-anak yang punya Down syndrome, autistik, seperti itu. Padahal bahasa Finland saya nggak begitu bagus gitu ya. Notabene bahasa Finland itu termasuk 10 bahasa paling sulit di dunia gitu. Kalau belajar bahasa Finland rasanya sakit perut. Mending belajar bahasa Jerman 3 kali lagi deh dari awal. Akhirnya ya sekarang begitu. Aktivitas saya menjadi guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dulu sempat jadi penari, sempat mau masuk teater, masih juga guru bela diri, saya juga ngajar online. Itu sih cerita hidup saya. Kalau ada yang bisa saya kasih pesan untuk ini ya, semua yang ada di sini, ada 2. Yang pertama itu, kalian tidak akan pernah tahu hidup itu jalannya bakal kemana. Jadi siap-siap aja. Nanti akan ada belokan-belokan yang kalian tidak akan prediksi sebelumnya. Tarik nafas, kalem. Karena belokan-belokan itu jalan kalian. Dan seperti Lulu bilang, jalan kita nggak akan ada yang sama. Jadi nggak perlu juga melengok kiri kanan terus lihat kok yang itu udah jauh, gitu. Yang ini kok masih di belakang. Yang pertama. Yang kedua, dari sudut pandang saya dan pengalaman yang sudah saya lewati, saya percaya di hidup ini tidak ada pilihan yang salah. Selama kalian menjalani itu sepenuh hati dan menerima konsekuensinya. Kalau ada yang iseng nih ya, misalnya ada anak-anak yang bandel bakal bilang, wah kalau saya jadi begal gimana kak? Selama kamu menjalani sepenuh hati, jalanilah sepenuh hati. Tapi ada konsekuensinya. Kalau jadi begal ada konsekuensinya. Mau menjadi guru ada konsekuensinya. Mau seperti Kak Adis gitu kan, trading gitu. Jalani sepenuh hati, akan ada konsekuensinya. Apakah baik atau buruk, itu relatif. Karena yang baik untuk satu orang, belum tentu baik untuk orang lain. Untuk begal yang masuk penjara bisa jadi itu hal yang terbaik yang terjadi di hidup dia. Untuk dia bisa masuk penjara, fokus. Begitu. Tapi saya tidak mempromosikan kalian untuk melakukan tindakan kriminal. Ya, begitulah kurang lebih kalau dari saya. Saya kembalikan ke Pak Adit. Wah,
Luar biasa sekali ya. Saya ini terasa banget senimannya ya. Saya kayak denger apa tadi ya? Kayak denger lirik lagu ya sambil ngasih pesan itu luar biasa loh Kak. Saya Boleh nanti saya terbawa jual arus. albumnya. Ya, yang tadi saya perhatikan itu, ini teman-teman juga ya. Kak Dimas itu research ya. Jadi setiap tempat yang Kak Dimas mau itu ya. Jadi Kak Dimas tuh ngelihat cari-cari ya kayak di mana nih tempat yang bagus, tertarik sama dunia teater tadi ya. Saya lihat ya tadi yang akhirnya memilih Jerman ya kayak. Betul, ya. Iya, Kalau saya prinsipnya, kalau boleh saya potong sebentar Pak Adit. Kalau saya prinsipnya, apa yang kalian suka, apa yang kalian minati, gitu ya, itu kejar. Kalau kalau lu bilang kan, ya apa namanya, main game pun ada baiknya. Di sini Pak Adit guru BK katanya kan, iya, guru BK itu penting banget. Karena biasanya guru BK itu membantu mengidentifikasi anak-anak itu minat dan bakatnya kemana. betul. Cari, cari secepat yang kalian bisa. Peminatan kalian di mana, bakat kalian di mana. Karena dengan begitu, apapun yang kalian kerjakan, kalian niat. Kalau misalnya nggak niat, mau duitnya banyak juga nggak akan ikhlas nanti ngerjainnya. Dan kalau niat, nggak ada duitnya pun kalian ngerjain. Karena uang tuh pada akhirnya akan datang kok secara bonus. Tapi kalau kalian happy kan, lempeng hatinya. Jadi mau research apa namanya semalam suntuk juga bisa kalau niat. Begitu deh. Wah, mantap. Iya, iya betul betul. Betul banget ya kayak. Nih saya juga negesin ya. Saya juga bilang ya pernah ya ke teman-teman ya semua ya bahwa kalau mencari pekerjaan itu jangan soalnya saya suka bilang Kak di kelas gitu ya nih Kak Lulu juga Kak Radit dan Kak Dimas ya. Saya pernah bilang ke anak-anak ya. Saya nggak suka anak-anak yang kalau ditanya cita-citanya apa banyak uang gitu ya. Karena menurut saya kalau misalnya kamu cinta sama sesuatu dan dilanjutkan, dijalankan, pasti uang yang akan ngejar kamu. Kamu nggak perlu capek-capek ngejar uang gitu ya. Wah luar biasa. Baik, saya nggak mau banyak ngomong karena takutnya nanti habis di saya. Karena pasti teman-teman udah banyak yang mau bertanya. Untuk itu kepada teman-teman mungkin ada yang mau tunjuk tangan atau silakan ketik di kolom chat. Apabila ada yang ingin bertanya, ayo mumpung kakaknya ini tiga-tiganya luar biasa ya. Kak Lulu, ini kita tiga benua loh ini. Jangan diremehkan ini. Silakan. Silakan teman-teman, ada yang mau nanya? Ayo, Parit arahkan nih teman-teman untuk tanya. Lagi nunggu pertanyaan, mau ngasih tahu aja dulu Kak Dimas tuh Silakan. influential banget di Singapura. Mm-mm. Pas Kak Dimas tuh dulu jauh di atas saya tahunnya, tapi pas dulu bilang, oh iya saya kenal Kak Dimas, semua orang tuh langsung kayak, oh iya aku tahu Kak Dimas, dia dulu ketua ASEAN Committee gitu. Jadi dari dulu emang Kak Dimas tuh udah ada sense of leadership kayaknya. Kayaknya dari dulu udah banci panggung sih. Jadi Wah. Oh iya. Oh jadi karena itu ya yang di Singapura itu ya, beasiswa di Singapura itu ya. Jadi Kak Dimas duluan terus karena Kak Dimas gitu ya, Kak Lulu juga ya. Masuk kita lagi. Iya, beda 4 tahun ya lu ya. iya Karena saya 4 lulus tahun, 2011 di Singapura, Lulu masuk 2011 ke Singapura. iya benar, Hmm. Wah, oke. udah lama. Ayo nih sambil nunggu teman-teman yang nanya nih. Ini Pak Adit sebenarnya udah gatal mau nanya loh teman-teman, takut habis di Pak Adit nih beneran. Pak Adit duluan aja gimana? Ayo, ada nggak? Pengawasan Pak. Serius nih. Ayo, nggak ada nih. Serius. Beneran nih, Pak Adit pancing nih ya. Pertanyaan Pak Adit boleh ya, teman-teman ya. Boleh nih ya, jempol dulu dong kalau misalnya boleh Pak Adit nanya nih. Oke, nih Kak, saya tanya pertanyaan langsung tiga-tiganya deh. Jawab masing-masing. Pasti kan itu butuh waktu yang cukup banyak ya. Maksudnya dengan segala kesibukan kakak-kakak sekalian, bagaimana sih mengatur waktunya? Apalagi kan dalam pandemi ini ya. Mungkin teman-teman di rumah nih, murid-murid SMP Pembangunan Jaya itu di pandemi ini kan pasti agak sulit ya. Maksudnya mengatur waktu gitu ya. Karena mungkin kondisinya jenuh kah dengan segala apa susahnya keluar ke rumah gitu. Nah pertanyaan saya gimana sih Kak, kakak-kakak ngatur waktunya dan berpengaruh nggak sih pandemi ini terhadap kegiatan kakak-kakak? Ini mau siapa duluan nggak? Nih, aku duluan deh. Silakan Kak Lulu. Soalnya pas pandemi mulai, aku juga lagi hamil tuh. Jadi udah pandemi mulai, punya anak, kalau kedokteran. Wah, waktunya tuh bener-bener rasanya tuh sempit banget. Cuma apa ya, harus fokus. Jangan ngerasa bersalah if you're in one place and not another.
just apa ya, kayak selalu yakin bahwa kalian ada di tempat yang benar. Jadi kalau misalnya lagi kelas aja, jangan ada distraksi dari HP, dari tempat lain. So just do things one by one and focus, and kayak kata Kak Dimas, just do everything sepenuh hati. Itu aja sih. Oke, luar biasa Kak Lulu. Ayo, Kak Dimas atau Kak Radit dulu nih? Bahkan Radit. Oke, Kak Radit dulu Kak, ayo Kak. Kalau aku Pak Adit malah gara-gara pandemi aku makin happy, tapi bukan dalam konotasi negatif ya, tapi dalam waktu gitu. Jadi tadi udah seperti yang aku infokan, aku tinggal di Sentul, kantor kan di Kuningan. Jadi setiap hari aku harus spend 5 jam pulang pergi. 5 jam in total gitu, karena aku berangkat naik bus, pulang naik kereta. Dan semenjak pandemi justru waktunya semakin lowong gitu kan. Nah, tapi semakin lowong tapi pekerjaan makin banyak karena kita nggak punya alasan lagi di jalan, lagi nyetir atau lagi makan siang. Benar-benar semuanya ada di sini gitu kan. Jadi tips dari aku untuk waktu adalah kita bersahabat dengan waktu. Jangan musuhan sama waktu. Artinya apa? Kalau kita temenan sama waktu, kita kenal kapan waktu-waktu yang harus benar-benar depan laptop, kapan aku bisa meeting dengerin orang sambil push up gitu untuk tetap nggak duduk aja, ya kan? Jadi itu jadi benar-benar harus adaptasi lagi gitu. Jadi kadang aku bisa meeting sambil tidurin anak di rumah gitu. Itu juga sering terjadi sekarang. Bahkan sambil nunggu meeting ke meeting lainnya aku masih bisa nyambi main PS. Jadi benar-benar harus adaptasi gitu kapan naik turunnya gitu. Bahkan sempat kemarin juga ada meeting jam 6 sore tapi aku jam 4 udah selesai. Jadi nunggunya itu aku ngapain, main sepeda. Jadi supaya tetap ada kegiatan yang positif, supaya kita tetap ke distract lah, nggak cuman mikirin tugas kerjaan aja tapi juga jangan lupa senang-senang atau refreshing. Oke. Oh, luar biasa ya. Dan terakhir Kak Dimas. Gimana Kak Dimas? Gimana pertanyaannya tadi soal waktu ya? Iya. Cara manage waktu. Kalau saya pakai peribahasa bahasa Indonesia deh ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Yang penting-penting kerjain dulu. Terus nanti waktu untuk bisa menikmati hari itu akan lebih panjang. Kalau pribadi dari saya, tips yang paling saya suka, yang paling paling ampuh adalah begitu bangun, itu kasur dirapihin dulu. Itu hal penting. Karena kalau kasurnya nggak rapih, nggak enak ntar tidur malamnya. Tapi begitu itu selesai, ngerapihin kasur, rasanya tuh, waduh gila berjasa banget nih. Gitu. Baru mulai hari, udah selesai, satu hal penting. Itu ngebantu. Mulai hari dengan sesuatu yang, gitu. Kalau ditunda-tunda malah makin berat. Gitu. Jadi yang penting dulu, yang senang akan ada waktunya. Kalau ditunda, nanti kepepet semuanya. Itu sih. Oke. Ya teman-teman ya. 3 kakak dengan jawaban masing-masing, jawaban yang berbeda-beda tapi luar biasa gitu ya mengatur waktunya gitu ya teman-teman. Nah itu kunci untuk bisa mencapai apa yang kakak-kakaknya sekarang ini udah capai ya. Nah Kak langsung nih ada yang mau bertanya nih, mungkin Laika mungkin bisa langsung ngomong sama kakaknya bareng ya. Kalau Pak Adit yang bacain gak enak nih, masa Pak Adit doang yang ngobrol sama kakak-kakaknya. Silakan Laika. Baik Pak, apa sih yang paling berkesan atau memorable banget gitu dalam perjalanan karir kakak? Apa yang paling berkesan atau memorable dalam perjalanan karir kakak? Aku mulai dulu deh. Yang paling berkesan tuh sebenarnya semua kegagalan dan apa yang kalian belajar dari kegagalan. Atau kadang-kadang kalian, jadi gini, kalau misalnya kalian SMP nih ya, pas SMP, sebenarnya kalian tuh setara banget, semua belajar hal yang sama. Tapi begitu kalian nanti udah kuliah, udah jadi pemimpin industri masing-masing dan kerjasama di suatu perusahaan besar kayak Kak Radit, kadang kalian tuh ngerasa jadi orang yang paling bodoh di ruangan. Karena kalian tuh semua
apa ya, fokusnya tuh beda. Jadi dulu aku fokusnya penelitian, orang di samping aku fokusnya engineering, orang di samping aku fokusnya gaming, dan aku tuh sering banget ngerasa jadi orang yang paling bodoh. Tapi itu bukan berarti kalian orang yang paling bodoh, tapi kalian apa ya, bisa belajar dari satu sama lain. Jadi dan aku jadi ngerasa senang, jadi ngerasa challenge setiap ditaruh di suasana yang kayak gitu. So yang paling berkesan adalah learning to be humble, learning to learn from everyone around you. Wow, oke. Jadi cangkir kosong ya kak ya, biar selalu belajar dari orang-orang hebat lainnya gitu ya kak ya, biar kita Iya, makin dikira abis kuliah ngerasa pintar, ternyata kebalikan. oke, luar biasa. Oke, berarti kayak urutannya kayak tadi nih. Kak Radit gimana Kak Radit? Silakan Kak. Baik, aduh bingung mau cerita yang paling berkesan. Mungkin aku coba yang paling relate aja ya sama teman-teman. Yang paling berkesan aku bisa ngebrief BTS untuk ngeposting sosmed apa. Jadi buat teman-teman yang suka K-pop gitu ya, mungkin tahun kemarin tahun paling berkesan. Kenapa? Karena aku bekerja sama beberapa banyak K-pop artis kayak BTS, Blackpink, sampai apal nih. Padahal aku nggak suka K-pop tadi. Twice, Treasure, Stray Kids, NCT, wah jadi apal. Jadi apa namanya, ngebrief mereka harus ngapain. Jadi kayak kita bikin skrip dan minta mereka untuk melakukan sesuatu. Itu something yang benar-benar seneng banget dapat kesempatan itu. Sampai karena vendor dan agensinya senang sama kerjasama dengan aku, akhirnya semua merchandise yang official yang ditanda tangan itu dikirim semuanya sekarang ke rumah aku. Jadi aku sampai jangan sampai alamatnya Radit ketahuan ya, karena itu harta karun buat para K-pop fans gitu. Jadi itu like yang bisa aku share sekarang. Oke. Wow. Wow. Aku boleh share screen nggak kalau buat jawaban aku? Boleh dong. Boleh Kak, silakan Kak. Kalau aku yang paling berkesan, sebentar ya, aku agak gaptek nih. Nggak tahu kelihatan atau enggak ini. Kelihatan Kak, kelihatan Kak. Oh, kelihatan ya? Iya, tadi kelihatan Kak. Lagi Oke, tapi di file, lagi di file oke. tuh, ada dua Ini file dia. tuh. Mm-mm. Ini pengalaman Nah, paling berkesan sebenarnya agak ece-ece, cuma sempet berasa jadi kayak Iron Man di kerek naik ke atas panggung dalam kostum robot. itu yang di atas Kakak Kak. Kenapa? Itu Kakak Kak yang di Iya, itu saya di dalam, sepatunya jatuh satu bahkan. uh, Iya. wow. Ya, kurang lebih ya begitulah. Jadi eh, itu mimpi waktu kecil, pengen bisa jadi orang di teater, soalnya bisa pakai kostum kan, bisa pura-pura jadi sesuatu yang saya bukan gitu. Jadi itu termasuk yang paling berkesan. Walaupun itu cuma sekali seumur hidup, karena akhirnya nggak jadi dipakai untuk pertunjukannya, karena ternyata terlalu berbahaya dan tidak praktis gitu. Cuma pernah kejadian sekali, kebetulan di videoin, tuh berkesan banget. Oh, oke. Terbang tuh ya, kayak gerak-gerak tuh ya. Oke. Tapi ternyata Ya, nggak jadi masuk di itunya ternyata di nggak jadi. tampilannya. Oh, Ya. oke. Ini ada chat juga nih Kak dari Mem Lisa tadi itu di atas, coba mungkin Pak Saiful bisa ke atas dikit tadi. Itu di chatnya Pak. Nah, itu tuh. Salam untuk apa tuh tadi yang di atasnya Kak Radit Kak. Dari Mem Lisa salam katanya untuk Wih, Kak Lulu dan Kak Dimas sukses selalu katanya. salam Mem balik. Lisa Salam tuh. balik. Dulu belajar bahasa Inggris dari Mem Lisa, masih ingat. Nyanyi-nyanyi lagu juga, lagu bahasa Inggris. Hmm. Dulu Mem Lisa itu waktu baru masuk, saya kelas 3 SMP. Minta maaf atas nama angkatan, dulu Mem Lisa sering dibully sama angkatan saya. Oke. Oke, terima kasih Laika ya tadi ya. Sudah terjawab ya Laika ya. Luar biasa. Terus ada lagi nggak yang mau nanya? Nih Ganes nih, sama di backgroundku Astro. Ini tadi yang Kak Radit nih pasti nih. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Kak.
Apa nih? Dari siapa nih? Kelihatannya di sini namanya sosial media Bandung 8D. Branding Bandung lagi. Siapa tuh? Sosial media. Boleh, silakan tadi yang habis ngetik. Boleh bertanya di on mic-nya. Saya Pak. Silakan. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Hanan. Saya ingin bertanya, menurut kakak, apa sih kegagalan terbesar kakak selama berkarir dan bagaimana kakak memperbaiki atau mengimprove-nya sih, Kak? Terima kasih. Oke. Pertanyaannya berat ya. Iya, gimana kakak kegagalan terbesar dan bagaimana akhirnya itu menjadi batu lompatan gitu ya, batu loncatan ya maksudnya ya, Hanan ya. Hanan masih di Singapura, BTW Hanan, ditanya nih sama Pak Gimin, Pak Hanan. Iya Pak, masih di Singapura posisi. Oh, masih di Singapura, oke. Hanan lagi di Singapura, Kak. Mungkin Wow. datang ketemu. Lulu, gimana Lulu? Udah siap dengan jawaban? Oh iya udah oke. Gimana ya? Oke. Ngoper dulu nih. Called out. Jadi sebenarnya nggak ada gimana ya? It's more of like a series of missteps. Menurut aku kegagalan aku adalah setiap kali I don't believe in myself, setiap kali I sell myself short, setiap kali aku nggak nge-apply, setiap kali aku nggak mau ngomong sama orang gara-gara aku ngerasa aku nih orangnya kurang cukup. Jadi itu lebih kayak kegagalan mindset aku untuk berkembang. Kayaknya kan kesannya lama banget aku sekolah kan ya. Cuma sebenarnya baru-baru aja aku bener-bener mengubah diriku supaya lebih ke growth mindset. Dulu aku selalu ngerasa aku harus cukup dulu baru bisa belajar. Sekarang aku mikirnya kayak nggak apa-apa kalau aku belum cukup, nggak apa-apa kalau aku belum mampu. Yang penting dicoba dulu. Selanjutnya adalah proses berjalan. Jadi kalau belajar dari kegagalan saya, don't sell yourself short, don't lack confidence, coba aja, gitu sih. Dah Kak Radit. Ya dulu. Mirip-mirip Hanan jawabanku sama Kak Lulu. Jadi aku merasa gini, waktu dulu awal-awal masih SMP, SMA sampai kuliah, kegagalan terbesar aku adalah aku menganggap kegagalan itu adalah gagal. Gimana tuh pengertiannya? Jadi mindset, balik lagi kalau melanjutkan kata Kak Lalu, mindset gagal itu bukan gagal, tapi gagal itu sukses yang tertunda. Gagal itu adalah sebuah proses menjadi sukses. Dan terjadinya gini, kayak aku nih sekarang Hanan, kalau kita lagi diskusi atau kerja kelompok gitu ya, lagi ngelempar sama-sama ngasih tahu ide. Ada ternyata ide teman aku yang idenya tuh nggak bagus. Tapi kalau ide nggak bagus itu nggak keluar, ide yang terakhir, ide yang paling bagus itu nggak akan muncul gitu. Jadi ide buruk, ide yang tidak bagus akan menghasilkan ide yang paling bagus. Jadi itu udah contoh kecil sebuah proses yang menuju kesuksesan. Itu sih kalau aku ceritanya Hanan ya. Sama-sama, idem. Tadi pertanyaannya susah jawabnya, soalnya kegagalan terbesar. Nggak tahu yang mana yang paling besar, tuh banyak banget. Cuma betul seperti yang Lulu dan Radit bilang, itu masalah mindset. Berani untuk gagal, karena kita tuh selalu salah sebenarnya. Kita sering banget salah. Kita ngomongin kedokteran aja ya. Di tahun 1800 mereka pikir mereka udah yang paling benar gitu. Ternyata di tahun 1900 mereka enggak, kita kemarin salah. Di tahun 2000 kita kemarin salah. Sekarang 2022 mereka bakal bilang itu yang tahun 2000 kayaknya nggak benar-benar banget deh. Kita akan selalu salah. Jadi jangan merasa minder kalau melakukan satu kesalahan atau satu kegagalan. Persis seperti yang Radit bilang. Berhenti melihat kegagalan sebagai kegagalan. Kayaknya ya, hidup itu akan menjadi sebuah kesuksesan begitu kamu tidak melihat kegagalan sebagai kegagalan lagi. Itu momen belajar semuanya. Gitu. Terima kasih, Kak. Oke, terjawab ya Hanan ya. Woi, sampai ini dari tadi pertanyaannya tiga-tiganya langsung Kak ditembak Kak. Nggak apa-apa ya Kak ya. Kak Lulu duluan lagi nih yang diut. Urutannya Kak Lulu duluan nih. Oke, ada lagi kayak yang mau nanya. Satu lagi deh. Satu lagi. Ini dia. Muncul langsung Kak.
dari tadi kayaknya udah nggak tahan pengen mencet enter dia nih. Ketikannya udah panjang. Silakan Gita, langsung aja Git. Ngobrol sama kakak-kakaknya. Ya, iya Pak. Halo Kak, pertama-tama nama aku Gita dari kelas 8. Aku mau nanya ke kakak-kakak kalau pernah nggak sih kakak itu ngehadapin fase di mana kakak kejebak di circle pertemanan yang enggak kakak banget gitu, yang maksudnya berlawanan sama value diri kakak. Dan gimana sih kakak dealing sama fase-fase ini, kayak gimana ngehadapinnya Kak? Aduh, Lu ini mau pertanyaannya. Oke, aku duluan and then you'll improve my answers ya. Kayak semakin meningkat answernya gitu. Jadi pasti pernah lah. Pertama, toxic relationships will always happen, even if you think the person is not toxic. Jadi toxic itu relatif ya. Kadang awalnya mungkin gak toxic terus tiba-tiba jadi toxic, atau mungkin nggak sampai toxic tapi bukan pertemanan yang kalian ingin lanjutkan, bukan pertemanan yang mengembangkan diri kalian jadi like the best version of yourself. Pertama, satu value yang tadi udah dibilang Kak Dimas adalah to be authentic to yourself. Kalian harus benar-benar tahu jati diri kalian tuh siapa, values kalian tuh apa, dan kalian harus berani menaruh boundary atau garis di antara apa yang what you're okay with versus what you're not okay with. Dan kadang kalau misalnya kalian udah di lingkungan yang toxic, it's very hard for you to see kalau kalian tuh di toxic relationship. Tapi makanya kalian punya orang tua, makanya kalian punya guru. Mereka menjadi apa ya, like kayak penggaris yang mengukur kalian tuh ada di mana gitu. So just tanya mereka, Bu, menurut Ibu ini gimana gitu. Kadang ngerasa, aduh ngapain sih nanya-nanya guru, nanya-nanya orang tua, tapi mereka tuh emang orang yang udah berpengalaman, jadi jangan takut bertanya sama mereka tentang hal-hal yang sensitif kayak gini, tapi juga kembali ke yang pertama tadi, just be very authentic to yourself, dan berani menaruh garis di hal-hal yang kalian nggak mau gitu. Oke, selanjutnya. Oke. Wah, lanjut Kak. Wah, ini jawabannya luar biasa ini. Kak Dimas, apa mau ganti suasana? Boleh. Saya duluan. Siap. Kayaknya Radit masih nyari-nyari jawaban. Jadi pertanyaan pertamanya, apakah pernah ada di toxic relationship? Pernah pacaran juga yang toxic. Pernah di tempat kerja juga yang toxic. Apalagi dulu waktu di industri show bisnis ya, itu kan kompetisinya sangat berat. Jadi kita banyak mau nggak mau kita kompromi gitu kan. Oh, walaupun tempat kerjanya toksik, ikutlah gitu. Yang penting ada pengalaman. Berat banget ternyata untuk berada di dalam situasi yang toksik, dan itu bukan sesuatu yang sehat gitu ya. Pertanyaannya bagus banget. Gimana cara coping dengan itu? Yang saya lakukan, pada akhirnya saya harus memutuskan, ya udah itu tidak worth it gitu. Kalau misalnya saya tidak bisa menjadi diri sendiri, kayak kata Kak Lulu ya, nggak bisa menjadi diri sendiri dan tidak bisa menjadi apa adanya, terus itu tidak bisa diterima, kenapa saya harus ada di situ? Ngomongnya kan gampang, tapi secara praktek ya saya yakin di SMP, mau SMA, yang kuliah, kerja pun nggak gampang, karena kalian akan ngerasa, wah kehilangan temen, kehilangan circle gitu kan, influence kalian, klik, koneksi. Iya, itu kemungkinan besar seperti itu. Kalau mereka emang toksik dan kamu memutuskan untuk pergi, akan berat gitu, akan sangat berat. Yang bisa ngebantu selama ini untuk Dimas, mantranya adalah bersahabat dengan diri sendiri. Kalau lu bilang kan orang tua gitu ya, atau teman baik, itu ide bagus. Tapi kadang hubungan keluarga pun bisa juga toksik. Kadang teman terbaik pun bisa juga toksik tanpa kita ketahui kan. Bersahabat dengan diri sendiri. Kalau Kak Dimas mantranya, no matter what, love and respect yourself. Kalau kamu menyayangi diri sendiri dan kamu respect sama diri kamu sendiri, kamu akan tahu ini tempat yang tepat atau bukan. Worth it nggak sih ada di circle ini? Karena kalau kamu mulai dari menyayangi dan menghormati diri sendiri, kemanapun kamu pergi,
untuk oke, gue cabut dah dari lingkungan ini, gue cabut dari kerjaan ini. Kamu tahu kamu nggak sendiri karena ada diri kamu di situ. Tapi kalau kebalikannya nih, kamu masuk ke toxic relationship gitu ya, di lingkungan yang toxic dan kamu kehilangan diri kamu sendiri, nggak peduli berapa banyak teman kamu akan merasa kesendirian di situ, akan kesepian. Itu. Jadi cari siapa kamu, jadilah sahabat untuk diri kamu. Mudah-mudahan membantu. Silakan Radit yang nyari jawaban dari tadi. Oke. Oh iya ya. Oke, Kak Radit kebetulan disconnect nih Kak. Tiba-tiba terpental. Mungkin ada gangguan kali ya sinyalnya mungkin ya. Baik. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam setengah 12. Sayang sekali nih ya Kak Radit belum belum sempat bisa dengar jawaban Kak Radit ya. Tapi nggak apa-apa, terjawab ya kita ya. Kita nanti tunggu Kak Radit pas masuk langsung kita tembak bareng-bareng Kak Radit ya. Gitu ya. Oh oke. Oh ya ada masalah ternyata sudah dapat update terkait Kak Radit ya. Mohon maaf keluar ada terkendala gitu. Baik, selanjutnya kakak-kakak nih maaf nih pertanyaan udah banyak tiba-tiba saya tembak lagi. Closing statement Kak buat teman-teman SMP Pembangunan Jaya. Gitu Kak. Supaya untuk teman-teman SMP Pembangunan Jaya kan mungkin butuh penguatan nih dari Kakak, butuh motivasi. Gitu. Silakan dari Kak Lulu lagi atau Kak Dimas? Nah, gua duluan lu, gantian. Oh ya, boleh. gantian. Oke, silakan Kak Dimas. Jadi closing statementnya closing dari lu. Oke. Pesan dari saya ya untuk anak-anak di SMP PJ, tidak ada yang harus. Di hidup ini tidak ada yang harus. Kerjakan karena kamu mau, kerjakan karena kamu perlu. Itu kuncinya. Kalau kamu ngerjain karena kamu mau dan kamu perlu, wah itu jalannya jauh dan bakal berhasil. Tapi kalau kamu mengerjakan karena keharusan, aduh, baru sebentar juga capek. Nggak ada yang harus. Yang penting mau dan perlu. Itu closing statement-nya. Oke. Kalau lu dulu Kak, karena Kak Radit nih tadi karena internetnya toksik jadi harus menjawab 2 pertanyaan. Nggak apa, Kak Radit dulu deh, baru aku terakhir. Oh oke. Kak Radit Pak. nih, Apa-apa? pertanyaan yang tadi soal toxic relationship sama nanti sekalian closing statement Kak. Oh oke, baik. Tadi pertanyaannya apa? Aku catat kehilangan lagi. Pernah nggak pernah nggak ngalamin toxic relationship? Terus gimana cara ngehandle-nya? Pernah banget. Dulu aku ini jangan dicontoh ya teman-teman. Kalau yang tadi cerita-cerita itu boleh dicontoh. Tapi kalau yang sekarang ini mau aku ceritain jangan dicontoh. Dulu aku pernah menganggap ada satu kelompok pertemanan yang itu keren. Ternyata mereka tuh bully. Jadi waktu itu aku pernah diskorsing, aku lupa SMP apa SMA ya. SMP itu diskorsing karena aku naro tali diikat ke tong sampah, terus kita jadikan ring basket. Waktu itu karena aku anak basket dulu, terus kena hukum deh sama Pak Gimin. Terus habis itu yang kedua pernah ngebully temen, akhirnya aku juga diskorsing sama Pak Gimin dan Pak Firdaus dulu pernah. Nah, dulu menganggap itu tuh sebuah hal yang keren, tapi setelah dapat konseling, kita dikasih edukasi, ketemu orang tua, dan akhirnya aku paham kalau itu bukan sebuah hal yang keren, dan akhirnya melanjutkan tadi kata Kak Lulu, itu bukan diri aku, gitu. Kita harus tanya balik lagi sama keluarga, apa sih yang baik, apa sih definisi keren itu, gitu, dan apakah itu cocok, apa benefitnya buat aku, apa manfaatnya buat aku untuk ikut dalam sebuah hubungan. Tadi kalau Dimas cerita punya toxic relationship dalam pacaran, sama halnya sama mau teman, pacaran, atau partner, itu kita cek apa benefitnya dan apa kita bisa memberi manfaat untuk orang itu atau enggak gitu. Jadi selalu lihat, reflect ke diri kita masing-masing. Itu sih. Closing statement untuk teman-teman ya Pak.
Betul, buat teman-teman semuanya nih karena waktunya sudah mau habis, Kak. Baik, closing statement, aku mengambil quotes dari salah satu musisi favorit aku, yaitu John Lennon, adalah time you enjoy wasted is not wasted. Jadi, teman-teman semua yang suka main game, yang suka gambar, main bola, main basket, apapun, itu pasti akan ada manfaatnya nanti di kemudian hari. Aku nggak akan bisa bahasa Inggris kalau dulu aku nggak main game, karena main game itu kan bahasa Inggris semua, ya kan? Dan aku bisa berani mandiri ke Jepang tanpa ikut travel agent. Itu berani kenapa? Karena dulu aku suka baca komik Kobo-chan, karya Gekun, dan Doraemon. Karena semuanya sama ternyata, nggak beda. Jadi hal-hal kecil, hal-hal yang teman-teman punya itu yang lagi dilalui sekarang, jalani dengan maksimal, be present, dan jangan setengah-setengah. Karena pasti di kemudian hari ada manfaatnya. Gitu aja Pak, teman-teman, terima kasih. Oke, luar biasa. Suka komik juga ternyata ya, sama game ya kayak. Suka Pak. Keren. Oke, terakhir nih. Ayo, the last nih. Oke, terakhir. Jadi selama pandemi, selama jadi murid kedokteran, I saw how fragile life is. Kalau hidup nih sebenarnya sebentar banget. Jadi satu pesan dari saya, nikmati segala fase kehidupan kalian. Really cherish yourself, cherish your experiences, cherish everyone around you. Dan sebelum kalian mengejar impian kalian harus bersyukur dulu di mana posisi kalian sekarang gitu. Udah itu aja, bersyukur sama nikmati hidup kalian sekarang. Wow. Ya, teman-teman, luar biasa ya. Ini Kak Lulu, Kak Radit, Kak Dika. Luar biasa sekali. Senang sekali dengerinnya ya. Saya dari tadi terhanyut nih dengerinnya ya, luar biasa. Pak Adit berharap murid-murid SMP Pembangunan Jaya akan bisa seperti kakak-kakaknya dan bahkan lebih hebat lagi ya kakak-kakak ya. Harapannya seperti itu. Nah, teman-teman mohon maaf karena waktunya sudah habis, jadi kalian tidak bisa bertanya lagi. Tapi, nah nih mohon maaf nih kakak-kakak, boleh yang ngerjain dikit ya. Boleh dong share sosial medianya kali aja adik-adiknya ada yang mau sharing sama kakak. Kalau boleh gitu kan. Jadi bisa nanya di luar sesi ini gitu kak. Boleh kakak? Kalau saya yang mau nanya boleh via Bu Eka minta Nah, nomor. Tapi saya sosial media presence-nya 0. oke. Saya 2 tahun terakhir ini beneran hilang dari sosial media dan Oh, keperluan untuk sip. menyendiri ya. Oke, kalau ada yang mau nanya sama Kak Dimas berarti sama Bu Eka ya. Kalau Kak Radit sama Kak Lulu idem atau gimana? Iya, kalau ada pertanyaan email aja nih di sini. Oke, tuh dikirim sama Kak Lulu emailnya. Jadi teman-teman kalau masih ada yang mau nanya silakan. Kalau Kak Radit gimana Kak Radit? Megang sosial media. Kalau aku agak malah agak aneh nih, seorang sosial media tapi sosial medianya di private karena emang buat pribadi Pak. Jadi boleh samain sama Dimas buat Bu Eka dan pasti akan aku jawab karena sangat senang untuk bisa membantu teman-teman semua bisa sukses kayak kita semua yang ada di sini. Iya, oke, luar biasa. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih banyak kepada Kak Lulu, Kak Radit, dan Kak Dimas. Tepuk tangan dulu dong semuanya teman-teman. Wah, yang di sini tepuk tangan, yang di kamera juga dong. Tangannya diangkat dong, tepuk tangan dong. Walaupun nggak kedengeran ya, tapi semangatnya terasa ya. Oke, sekian kalau begitu. Terima kasih banyak Kak Lulu, Kak Radit, Kak Dimas. Semoga komunikasi kita dan silaturahmi kita tetap terjaga ya Kak ya. Bisa kali ya tahun depan lagi kalau ada waktu gitu ya. Luar biasa, mungkin nanti bisa yang bagian sesi sharingnya yang sama teman-teman secara breakout ya gitu ya, atau supaya teman-teman juga bisa termotivasi dengan kakak-kakak semua. Dan sebelum menutup, terakhir ada pesan dari mungkin pesan dan kesan dari Pak Sugimin kepada Pak Sugimin, dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Adit. Radit, jangan ngitung berapa kali dihukum Pak Gimin ya. Dimas juga jangan. Kalau Lulu tadi kan, kalau kesannya dengan Pak Gimin, kalau selalu ada tos. Pada intinya adalah terima kasih anak-anakku semua. Tadi yang pelajaran yang kita ambil adalah nikmati
apa yang sedang kita lakukan sekarang ini, ya. Dan saya kira tadi Mas Tony mengatakan jangan suatu keharusan, ya, lakukan dengan apa yang kalian senangi sehingga itu tidak akan mudah bosan. Pesan saya kepada Dimas, jangan banyak meditasi di Finlandia ya, supaya enjoy di sana. Dan saya tadi katakan, pokoknya Lulu tuh dari dulu tuh inginnya tuh yang pertama gitu. Jawab soal juga yang pertama gitu. Jadi ya itulah. Jadi anak-anak kita sudah kesan. Ada anak-anak semua, Radit, Dimas, Lulu, terima kasih ya. Sukses buat kalian semua dan saya yakin ini dinikmati anak-anak. Apa yang kalian sampaikan di sini bermanfaat buat anak-anak dan bermanfaat buat Bapak Ibu guru juga. Ya, jadi ternyata dari apa yang kalian sampaikan ini menjadi refleksi ya bagi Bapak Ibu guru, bagi saya juga ya. Saatnya sekarang sudah nggak menghukum Jadi dulu kan bikin ring, bikin keranjang basket di tempat sampah. Ini gimana ini? Ya oke, ya itulah ya cerita ya. Saya yakin dengan kalian menjalani apa ya di SMP ya pasti bermanfaat bagi kalian dan saya lihat kalian sekarang adalah menikmati ya apa yang kalian jalankan dan sukses buat kalian. Selama SMP kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa suatu saat nanti. Oke, itu saja dari saya. Ya, Lulu sukses di sana, segera selesai. Mas Dimas, sukses di Finlandia. Mas Radit, sukses ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Radit. Baik, oke. Terima kasih Kak Lulu sekali lagi, Kak Dimas, Kak Radit. Terus berkarya, sukses selalu. Terima kasih atas pembelajarannya. Saya juga sebagai guru BK di sini banyak belajar dari kakak-kakak dan untuk murid-muridku yang kusayangi dan kubanggakan, jaya. Ya, semoga bisa kalian terinspirasi dari 3 kakak yang luar biasa ini dan semangat terus ya, jangan kasih kendor belajarnya walaupun pandemi ini, jangan mau kalah sama pandemi seperti kakak-kakaknya yang di depan ini. Oke, sekian saya tutup talk show 3 benua ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya selaku moderator. Terima kasih banyak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.